Kapan aja sih bisa. Kapan tapi aja ya? Biasanya kalau saya itu nanemnya tuh sore. Sore ya. Oh. Halo teman-teman radar pertanian semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan membagikan tutorial terkait dengan cara menanam bunga krokot merah. Nah teman-teman sekalian, ini adalah bunga krokot merah yang usianya itu sekitar 5 bulanan. Dan kita sudah bertemu dengan mbaknya yang terbiasa menanam bunga krokot merah ya teman-teman. Ini ada di sekeliling rumah, bisa sebagai tanaman hias yang memang asik untuk dipandang gitu. Apalagi bisa juga dibentuk, digunting kalau proses pembentukannya teman-teman. Nah ini sepanjang rumah kebetulan kita sudah bertemu dengan orang yang menanam bunga krokot merah teman-teman. Nah ini budidaya krokot merah ini memang banyak digeluti oleh masyarakat karena tanaman krokot merah ini selain bisa menjadi penyejuk ketika kita melihat, juga bisa menjadi tanaman hias yang cukup asik ketika dipandang gitu teman-teman. Nah ini adalah gambaran tanaman krokot merah yang ada di sekeliling rumah. Teman-teman bisa melihat. Ini usianya sekitar 5 bulanan, itu kita sudah terbentuk. Nah, terbentuk seperti itu. Kita bisa membentuknya itu sesuai dengan bentuk rumah. Kita bisa membentuknya misalnya pengen dibentuk love atau bulat, bisa juga dibentuk dengan beraneka ragam bentuk lainnya teman-teman. Nah begini, untuk lebih lanjutnya kita akan bertanya-tanya seputar cara menanam krokot merah ini ya teman-teman. Langsung saja. Nah jadi teman-teman, kita akan bertanya cara menanamnya. Jadi ini bibitnya itu gimana Mbak kalau kita pengen membudidayakan gitu? Kalau misalnya ini bisa beli. Nah kalau misalnya satuannya itu 1 polybag. Satu polybag besar itu harga 1.000. Tapi kalau misalnya kita udah punya bibitnya satu gitu ya. Nah ini kita bisa ngambilnya itu kita patahkan. Kita patahkan seperti mana? Iya, kita patahkan ini ya. Misalnya ini kita patahkan seperti ini. Kemudian kita tanam di sebuah lahan. Misalnya ini kan lahan kosong nih. Kita tanam seperti ini, gini. Kita bisa dipakai cangkul, cangkul ya, tapi terus kita kasih pupuk kandang. Pupuk kandang itu agar dia subur gitu ya. Iya, dia subur terus cepat berkembang. Cepat berkembang ya. Ini kan usianya ini sekitar 5 bulanan ya Mbak. Ini sekitar 5 bulanan. Jadi kalau misalnya 5 bulanan ini sudah bisa untuk buat benihnya gitu ya, bisa, buat batangnya itu ya. Nah ini kenapa kalau misalnya kita mau motong untuk memperkembang biaknya ini dari batangnya, bukan dari akarnya gitu? Bisa. Kan ini kan ada akarnya banyak nih ya Mbak ya. Nah ini kenapa nggak langsung dari akarnya gitu? Dari akarnya bisa, tetapi tuh kalau misalnya dari akarnya kan kalau misalnya kita cuma punya ini nih, kita punya ini. Nah ini kan biar tumbuh subur dulu nih yang ini. Nah kita patahkan aja yang ini. Patahkan. Nah dipatahkannya sekitar ukuran segini ya teman-teman. Nah ini. Bisa segitu, bisa segini juga bisa tumbuh sih, segini juga bisa tumbuh gitu. Tapi lama nanti dia suburnya. Terus habis itu baru kita tanam pakai cangkul. Terus dikasih pupuk kandang sedikit. Bisa pupuk apa aja yang menyuburkan. Yo, bisa pupuk apa aja yang penting menyuburkan ya. Yang penting tuh bisa cepet. Kalau misalnya ini kan rapet nih, ini kan rapet banget nih. Nah kelihatannya bagus gitu. Nah ini kan kalau rapet ini biasanya dia diberi jarak berapa senti? 1 senti bisa sih, tapi kalau biasanya saya nggak dikasih jarak sih ini. Nggak dikasih jarak ya? Nggak dikasih jarak, langsung mepet-mepet aja. Langsung mepet-mepet aja gitu ya? Tapi dikasih jarak 1 senti malah lebih bagus, tanamannya nanti berkembangnya lebih bagus lah. Tapi kalau misalnya ini kan ada yang bolong juga nih, jadi ini disulam ya Mbak ya? Iya. Disulam, dikasih bunga lagi, dirapetin lagi biar dia bisa mengejar pertumbuhannya gitu prosesnya gitu teman-teman. Mungkin
langsung saja Mbak, kita untuk tahap pertama ini kita cara membibitnya nanti kita tanam di ujung sebagian sana ya Mbak ya, karena di sebagian sana itu belum ini ya Mbak ya, belum terlalu lama ya, sekitar berapa bulan yang sebelah sana? 1 bulanan. Nah 1 bulanan, jadi kita bisa melihat pertumbuhannya sekaligus kita bisa menanam agar teman-teman juga di sini paham gitu cara mengembangbiaknya. Sebenarnya cukup mudah sih ya, tapi ya kalau nggak dipraktekkan ya ini nanti bingung gitu kan. Nah ini mungkin kita bisa memotong beberapa biji untuk ditanam gitu Mbak. Nah gitu. Nah ini cara pemotongannya teman-teman perlu perhatikan nih. Nah, jadi paling bagus itu dari batangnya bukan dari akarnya gitu teman-teman, untuk menanam ini. Nah ini kita tanam nih ya. Nah ini teman-teman langsung ini kita ambil beberapa biji, nanti kita tanam di sebelah sana gitu. Nah teman-teman, ini yang usianya 2 minggu. Jadi untuk membentuk tanda bulat seperti ini sebenarnya yang paling mudah itu kita bisa langsung menggunakan cangkul kecil. Cangkul kecil itu bentuknya seperti ini. Kalau biasa di sini itu nyebutnya apa Mbak? Wangkil. Nah kalau ini, kalau biasa di sini disebutnya wangkil. Jadi dengan menggunakan ini bisa mudah gitu. Untuk nanamnya bagusnya pagi, sore apa malam Mbak? Kapan aja sih bisa. Kapan aja ya? Biasanya kalau saya itu nanamnya tuh sore. Sore ya. Oh jadi mungkin nanti paginya itu agak disiram. Oh paginya disiram ya. Disiram untuk nyampe dia benar-benar tumbuh gitu ya. Karena biasanya kan layu. Terus dia ngasih pupuk kandangnya ini pas di awal tanaman apa masih udah mulai tumbuh gitu? Pas kita nyangkul gini, langsung kita kasih pupuk. Nah langsung. Terus baru kita tanam gini. Oh gitu. Ini untuk proses agar dia tumbuh subur ya. Nah mungkin bisa langsung dipraktekkan Mbak cara menanamnya. Nah ini kan teman-teman bisa melihat nih, kalau menggunakan wangkil itu bisa tumbuhnya dengan bagus gitu, bisa bulat seperti ini teman-teman. Nah ini proses penanamannya. Nah diberi jarak sekitar apa ya, 15 ya, 15 cm nggak ada ding ya, sekitar 8-an lah, 8 cm itu nanti dia udah tumbuhnya itu menggerombyok gitu. Ini nanti juga menggerombyok teman-teman. Kalau misalnya dia masih udah tumbuh dikasih pupuk sebenarnya bagus juga ya Mbak ya. Bagus juga karena dia bisa tumbuh subur gitu. Nah ini juga dibuat ini. Jadi memang kalau awal-awal perlu untuk disiram ya Mbak. Tapi untuk di akhir-akhir itu enggak selanjutnya udah bagus ya, nggak perlu untuk disiram. Gitu. Itu teman-teman untuk proses penanaman dan budidayaan di tanaman krokot di lahan pertanian langsung. Kalau kita menggunakan polybag juga bisa sebenarnya ya. Tapi kalau misalnya teman-teman pengen membentuk dirapin, membentuk di tanah depan rumah itu juga bagus dengan menggunakan tanah seperti ini, langsung lahan pertanian seperti ini. Itu teman-teman untuk proses penanaman krokot. Ini seperti ini. Dimasukkan, kita buat lubang sekitaran dalamnya itu 5 cm ya Mbak ya, 5 cm kita masukkan gitu. Itu untuk penanamannya. Kalau yang ini usianya sekitar 1 bulan ya Mbak. Nah ini teman-teman, ini usianya sudah 1 bulan. Ini depan rumah malahan, jadi ini bisa tumbuhnya bagus seperti ini gitu. Itulah tadi teman-teman semuanya Radar Pertanian, video yang bisa kami bagikan terkait dengan cara menanam bunga krokot, budidaya bunga krokot khususnya krokot merah. Semoga teman-teman sekalian bisa belajar dari konten yang saya berikan ini. Jika teman-teman sekalian itu suka, jangan lupa untuk like, share, serta memberikan komentar yang positif agar channel Radar Pertanian ini bisa terus berkembang, memberikan ragam informasi untuk kalian. Terima kasih ya telah menonton. Salam.